Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-barrir rahim di fadlil azim wa afdalus salata wa atammat taslim ala sayyidina Muhammadin al-munazzal alaihi fi dzikril hakim wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi fi darin na'im. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Allahumma naqi qulubana 'ala ar-riya'i was-sum'ati wal-'ujubi wal-kibri wal-hikdi. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa na'udzubika fima la na'lamuhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang kami hormati pengurus Masjid Ar-Ridha beserta jajarannya, dan yang kami hormati seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, remaja-remaji, solihin, solihat ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan dumateng kula lan panjenengan. Banyak kenikmatan ingkang sampun diparingaken Gusti Allah dumateng kula lan panjenengan selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Dan yang harus kita ketahui, Bapak Ibu ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang harus kemudian kula lan panjenengan perhatikan. Ketika kula lan panjenengan niki kemutan, oh ternyata Gusti Allah niki sampun maringi kathah-kathah kenikmatan. Entah niku kathah kenikmatan sehat, entah niku kenikmatan kemudian umur yang panjang, entah niku kenikmatan gampil nindake kebecikan-kebecikan, enten setunggal ingkang harus kula lan panjenengan perhatikan Bapak Ibu. Napa niku Ustaz? Ingkang sampun didhawuhaken dumateng ulama asmone Abu Hazim. Abu Hazim niku ngendika, napa sing dingendikaaken kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyatun. Niki sing ngendikake napa? Sing dingendikake sinten? Imam Abu Hazim. Napa Ustaz sing dingendikake kullu ni'matin? Setiap kenikmatan ingkang sampun diparingaken Gusti Allah dumateng kula lan panjenengan la tuqarribu minallah. Lah kok mboten saged ndadekke kula lan panjenengan tambah cedhak kalih Gusti Allah. Jadi nikmat niku kudune nggih ndadosaken kula lan panjenengan napa? Tambah giat ibadahe, tambah kathah ibadahe, tambah kathah sedekahe, tambah santun, tambah becik. Seharusnya nikmat itu menjadikan kula lan panjenengan apa? Tambah sae. Lah Ustaz, nek boten ngonten niku pripun dadose? Kata Abu Hazim, fahiya baliyatun. Nek boten saged ndadosaken kula lan panjenengan tambah cedhak kalih Gusti Allah, maka kenikmatan ingkang sampun diparingaken Gusti Allah niku akan jadi musibah. Lah kok saged Ustaz? Iya.
Karena kita ketika diberikan kemudahan dan nikmat sama Allah, malah kula dan panjenengan nyuwun sewu malah lalai boten nindake kewajiban-kewajiban. Niki malah kemudian dados napa? Kenikmatane musibah. Musibah ten pundi Ustaz? Musibah ten akhirat. Maka Bapak Ibu ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingkang nomor setunggal PR kula lan panjenengan niku napa? Ketika kula lan panjenengan kemutan, kok sampai hari ini Gusti Allah niku kok ampun maringi kuwatah. Maka harus ada satu hal yang kemudian kita perhatikan, apa tadi? Harusnya setiap hari yang kita lewati itu bertambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, alhamdulillah sholat 5 waktu sudah tepat pada waktunya. Yang laki-laki nggih ten masjid nek krungu adzan Allahu Akbar langsung ten masjid. Nah ibu-ibu mireng adzan langsung ditinggalke. Kawabeh bah lagi masak, lagi ngumbah-ngumbah, lagi mepe, nek mirengke adzan langsung napa? Ngambil air wudu, sholat. Ustadz, kulo sampun ngenten niki. Lah terus pripun untuk menambah nikmat, untuk kemudian menambah ibadah tadi, ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Nek empun napa niku sholat 5 waktunya tepat pada waktunya, maka ditambah apa? Ditambah sholat qobliyah. Sholat qobliyah niku napa? Sholat qobliyah niku napa? Sholat sakderenge sholat fardu. Nek sholat ba'diyah, napa sholat ba'diyah niku? Sak rampunge sholat fardu. Pinten rakaat? Nek subuh niku enten qobliyahe napa mboten? Enten. Pinten rakaat? Kalih. Subuh niku enten ba'diyahe napa mboten? Mboten. Sing nindakake salat ba'diyah dosa napa mboten? Ba'diyah ba'da subuh lho. Dosa napa mboten ngoten lho? Dosa. Dosa Pak Bu. Nggih. Kanjeng Nabi niku ngendika, napa sing dingendikake Kanjeng Nabi? Ada waktu-waktu yang diharamkan untuk umat muslim itu sholat. Kapan waktunya? Setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Sopo sing nindake sholat bar sholat subuh kalih bar sholat asar niku nindake sholat sing dosa. Jadi mboten pareng. Ustadz, aku iki sehat, semangat pengen sholat terus tuh kan. Bar napa? Bibar subuh kalih bibar asar sholat meleh. Wah niku mboten pareng. Karena apa? Ada larangannya saking Kanjeng Nabi. Mboten pareng sholat bibar napa tak bau? Subuh kalih bibar asar. Nah, sakderenge subuh kalih rakaat. Terus duhur. Duhur ada berapa rakaat? Qobliyah nek saged 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nek saged, nek mboten saged pripun Ustaz? Nggih pun kalih rakaat mawon pun cekap. Terus bibar duhur enten salat ba'diyah napa mboten? Enten. Pinten rakaat? Nek saged sekawan. Nek saged pinten? Sekawan. 4. Nek mboten saged Ustaz, pun kalih rakaat mawon mboten napa. Terus sakderenge asar enten salat napa mboten? Enten. Pinten rakaat? Nek saged nggih sekawan. Nek saged. Mestine napa? Mestine saged apa mboten? Kudune saged. Mangke kula jelaske fadilahe. Sakderenge asar niku 4 rakaat nek saged. Nek mboten saged nggih kalih rakaat mboten napa. Lah, bibar asar enten ba'diyah napa mboten? Mboten enten.
sing salat ba'diyah napa? Boten parang. Terus sakderenge maghrib enten napa niku? Salat qobliyah 2 rakaat. Bibar maghrib nggih salat ba'diyah 2 rakaat. Begitu juga dengan isya, 2 rakaat sebelum salat isya, 2 rakaat setelah salat isya. Ustadz, apa fadilahnya? Orang yang menjaga salat ini tadi akan dibangunkan istana oleh Allah di dalam surga. Dadi nek nyun sewu kula lan panjenengan niku nindakake napa niku qobliyah kalih ba'diyah niku seakan-akan kula lan panjenengan nglumpukne boto. Nglumpukne napa? Boto. Damel napa? Damel istana. Jadi boto-boto nek semakin banyak salat qobliyah sama ba'diyahnya rutin istiqomah, mangke istanane nggih gede. Nek botone sak kedhik ageng no mboten? Ya mungkin insyaallah Gusti Allah maringi sing paling ageng, sing paling apik nggih. Lah ini ketika kita sudah rutin menjaga sholat 5 waktu pada waktunya, untuk mengekspresikan nikmat Allah itu ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Ustadz, sholat qobliyah dan sholat ba'diyah sudah, maka apa yang kemudian kita tambah? Mungkin sholat napa melih? Duha. Sholat duha niku pinten rakaat Ustadz? Pinten rakaat sholat duha? Dalam madhab Syafi'i paling banyak sholat duha niku 8 rakaat. Paling kathah nggih, paling kathah 8 rakaat. Ustadz nek mboten saged 8 rakaat, pun kalih rakaat pun cekap. Sholat duha Ustadz sudah istiqomah, terus napa melih? Sholat tahajud. Sholat tahajud ingkang saya niku pinten rakaat? 8 rakaat tutup witir 3 rakaat, itu yang paling baik dalam madhab Syafi'i. Nek mboten saged Ustaz, pun kalih rakaat tutup 1 witir niku pun cekak. Jadi enten sing kelas bisnis, eksekutif, ekonomi. Nah, sing kalih rakaat kalih 1 witir niki napa? Bisnis. Niku nggih ekonomi, pun cekap niku. Jadi niki Bapak Ibu ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingkang sepindah napa? Kita harus menambah seiring Allah niku maringi kathah-kathah kenikmatan, kathah-kathah kemudian apa? Kemudahan, kita balas nikmat yang Allah berikan itu dengan apa? Dengan bertambahnya porsi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan mentadaburi satu episode yang kemudian dilewati oleh Abul Anbiya. Abul Anbiya niku sinten? Bapake para nabi niku sinten? Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini berada di zaman akhir. Berada di zaman apa? Zaman akhir. Kanjeng Nabi niku pun dawuh, pun ribuan tahun yang lalu Kanjeng Nabi dawuh, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali akan munculnya banyak fitnah di muka bumi. Jadi ketika semakin bertambahnya usia kita, akan bertambah banyak sekali fitnah-fitnah yang terjadi di muka bumi ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnah itu akan terus terjadi, terus bergilir, terus kemudian akan terjadi di muka bumi. Karena itu apa? Menjadi syarat, menjadi tanda akan datangnya hari akhir. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah gentingnya kita, di tengah-tengah banyaknya fitnah di dunia ini, kita harus bekali diri kita.
Kita harus pastikan nyun sewu, kula lan panjenengan niki berada di satu wilayah yang diridhoi oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji di tengah carut marutnya dunia, di tengah banyaknya fitnah. Nyun sewu Bapak Ibu, nyun sewu nggih. Niki enten kabar sedih banget. Napa niku? Sakniku niku napa niku? Zina niku pun dianggap biasa. Nggih napa mboten? Beberapa minggu yang lalu saya dapat kabar. Kak, dulu kita waktu di Jakarta niku gadah rumah Quran, panggilnya Kak Tony biasanya. Kak, ini ada satu santri dulunya ngaji sekarang udah ndak, udah lama nggak ngaji. Lah terus gimana kabarnya? Nyun sewu nggih, nyun sewu niki kita sampaikan untuk kita mengambil pelajaran. Gimana kabarnya? Nyun sewu. Saat ini lagi hamil di luar nikah. Lah terus apa yang kemudian dilakukan sama orang tuanya? Orang tuanya minta aborsi. Aborsi niku napa? Digugurke. Kabar terakhir beberapa hari yang lalu saya tanya, ternyata sudah diaborsi. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cah SMP niku napa? Sakniki nganggep zina niku pun biasa. Cah SMP niku kemudian gandengan tangan kalih tiyang sing boten mahram niku pun biasa. Cah SMP nyun sewu melampah bareng dua orang laki-laki sama perempuan niku pun biasa. Oleh-olehe napa akhire? Nggih ngoten niku oleh-olehe. Nek dianggap biasa, mangke nyun sewu, oleh-oleh ngoten niku. Napa? Hamil di luar nikah. Ini tuh sekarang sudah menjadi apa? Hal yang biasa di pikiran kita. Orang itu kemudian hamil di luar nikah sekarang itu sudah menjadi berita yang biasa. Orang itu kemudian apa? Menggugurkan kandungannya padahal di luar sana nyun sewu nggih, nyun sewu. Banyak ribuan orang yang kemudian apa? Berharap untuk kemudian pengen banget diberikan keturunan sama Allah, tapi ternyata sampai hari ini juga belum diberikan. Dengan mudahnya dia menggugurkan kandungan yang ada di dalam perutnya. Ini loh Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakniki niku napa? Masya Allah, banyak sekali fitnah-fitnah yang kemudian harus kita sadari. Ternyata kita ini harus membentengi diri kita. Nyun sewu Bapak Ibu, putra putrine panjenengan niku mangke dadi generasi penerus. Nek panjenengan sampun ninggal dunia, nggih, bon meninggal dunia sedo, sing nglanjutke mangke sinten? Nggih anak, putra putri. Nek putra putri mboten terdidik dengan didikan yang baik, nyun sewu dadose kaya wau. Nganggep zina niku hal yang biasa. Naudzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah carut marutnya dunia yang seperti ini, kita harus membekali diri kita. Tahu ilmunya bagaimana seharusnya kita bertindak. Ini sebelum kita masuk ke dalam materi, ada 4 bentuk pasangan suami istri. Yang pertama, ada pasangan suami istri, suaminya masuk neraka, istrinya masuk surga. Sinten contohnya? Suaminya masuk neraka, istrinya masuk surga. Sinten contohnya? Fir'aun. Tirose bapak-bapak, Fir'aun.
Istri niku asmane sinten? Asiyah binti Muzahim. Ada istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka. Contohnya Fir'aun dengan istrinya Asiyah binti Muzahim. Ada lagi yang kedua, suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka. Contohnya sinten? Sinten? Nabi Lut. Nabi Lut, suaminya Nabi masuk surga, istrinya asmane sinten? Wahilah nyun sewu, Wahilah. Istrinya namanya Wahilah, masuk ke neraka. Ada yang nomor 3, suami istri masuk neraka. Sinten? Contohnya Abu Lahab kalih istrine. Abu Lahab istrine asmane sinten? Ummu Jamil. Engkang nomor sekawan, bapak ibu suami istrine mlebet swarga. Niki sinten anune? Contone? Hah? Sinten? Kata Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, suami dan istrinya masuk ke dalam surga. Pertanyaannya bapak-bapak, ibu-ibu, kerso sing nomor pundi? Setunggal, kalih, 3 napa sekawan? Nomor pundi? Sekawan. Bapak ibu mlebet swarga, nek saged nggih anak cucune nggih mlebet swarga. Ini yang kita cita-citakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku sabda bapak. Napa sing disabdakan Kanjeng Nabi? Lan yasba'al mu'minu min khairin yasma'u hatta yakuna muntahahu al jannah. Seharusnya orang yang beriman itu tidak pernah puas dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan hatta yakuna muntahahu al jannah, sampai nanti kemudian titik akhirnya adalah surga. Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, harusnya kalau kemudian kita ini menginginkan surga, suaminya, istrinya pengen masuk surga, ayo bareng-bareng kemudian kita ilmui supaya kita ini kemudian apa? Menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Khalilullah itu artinya apa? Kekasih Allah. Nabi kalih Rasul sing menjabat, sing gadahan gelar Khalilullah niku enten pinten? Enten pinten? Sinten? Iya. Nabi niku enten kuatah, Rasul niku nggih enten kuatah. Tapi sing gadahan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah, niku namung kalih. Sinten nomor setunggal? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ingkang nomor kalih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim niku gadahan istri. Istri yang pertama namanya sinten? Sinten? Sarah. Terus kemudian Sarah ndak hamil-hamil, ditunggu bertahun-tahun, kok kemudian belum diberikan keturunan sama Allah. Akhirnya apa? Sarah memberikan budak perempuannya yang bernama sinten? Hajar, untuk dinikahi sama suaminya. Nikah lagi Pak. Akhirnya apa? Si Hajar dinikahi. Lahirlah sinten? Dari Hajar lahir sinten? Ismail. Nanti Sarah akan lahir juga sinten? Ishak. Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar sosok Nabi Ibrahim alaihi salam untuk kemudian kita terapkan di zaman akhir yang penuh dengan fitnah ini. Nabi Ibrahim alaihi salam itu mendapatkan gelar Khalilullah kenapa? Ada yang tahu?
Tenopo kok Kanjeng sapa? Ibrahim, Nabi Ibrahim niku kok digelari Khalilullah, kekasih Gusti Allah niku tenopo? Ten dalam kitab Hakadha Dhuhara Jailu Salahuddin Al-Ayyubi niku disebutkan li'annahu naja minal ikhtibarat, karena sesungguhnya Nabi Ibrahim itu telah berhasil melewati ujian-ujian yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim niku mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah, itu karena apa? Karena dia sabar, karena dia bisa melewati seluruh ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tadi kan kita ceritakan nikah sama sinten? Sarah. Terus kemudian nunggu lama sekali, kok ndak diberikan keturunan. Akhirnya apa? Sarah memberikan budak perempuannya untuk dinikahi sama suaminya yang bernama sinten Dewa? Hajar. Setelah menikah sama Hajar, kemudian lahirlah yang diinginkan itu, kemudian apa? Diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah Ismail kecil. Nyun sewu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kisah ini sudah kemudian berkali-kali kita dengarkan, bahkan kemudian kita hafal. Tapi kita nanti akan mengambil satu hikmah besar dari kisah perjalanannya Nabi Ibrahim di dalam melewati ujian demi ujian yang diberikan sama Allah, sehingga apa? Gelar kekasih Allah itu disematkan kepada sinten? Nabi Ibrahim. Pas lahir Nabi Ismail kecil, Allah niku merintah ke Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk mengantarkan si Hajar dengan Ibrahim kecil ke lembah yang namanya apa? Bakah. Asmane apa? Bakah. Sing sakniki asmane apa? Makkah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riyen niku lembah Bakah napa lembah Makkah niki itu belum ada penghuninya. Dereng enten sing nggeni, ndak ada satu orang pun yang tinggal di sana. Karena itu apa? Padang pasir, panas, tandus, mboten enten apa? Mboten enten penghidupan. Toya mboten enten. Pohon nggih mboten enten. Lah, terus kemudian apa? Kemudian Ibrahim niku diperintahke kalih Gusti Allah. Ibrahim, terno bojomu sing jenenge Hajar karo anakmu sing jenenge Ismail ning lembah Bakah. Akhirnya Nabi Ibrahim niku napa? Kemudian tanpa memberitahu kepada Hajar dan Ismail, diajaklah dari mana? Nabi Ibrahim itu tinggalnya di Palestina. Tenpun di Palestina. Dari Palestina jalan kemudian ke Makkah. Sampai Makkah kemudian apa? Diberikan bekal satu kantong air dan satu kantong kurma, satu kantong makanan. Terus kemudian tiba-tiba Ibrahim meninggalkan mereka berdua. Terus kemudian apa? Sarah itu kemudian memanggil, wahai suamiku, wahai suamiku. Ibrahim tidak tega untuk kemudian apa? Menengokkan wajahnya kepada istrinya, nyun sewu. Padahal pun nenggo anak suwir ditunggu-tunggu, pas diparingi lah kok kon ninggal neng lembah tandus boten enten penghidupan. Terus dipanggil meleh kalih bojone si Hajar niku, wahai suamiku, wahai suamiku. Ibrahim boten apa? Boten nengok, boten tegel, Pak. Boten tegel. Ajeng ningali napa? Garwane niku kalih anake sing tembe alit niku ditinggal di lembah yang tandus. Terus kemudian apa? Si Hajar kemudian mengatakan, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah?
Terus kemudian si Ibrahim mengangguk bukti bahwasanya iya ini adalah perintah Allah. Apa kata Hajar? Idzan lan yudayyi'anallah. Hajar ketika itu kemudian apa? Mengatakan kepada Ibrahim, idzan lan yudayyi'anallah. Kalau ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Satu ujian yang berat yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nyun sewu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyun sewu nggih. Nek kula lan panjenengan tiba-tiba diperintahkan sama Allah untuk tinggalan anak bojomu kowe lumawa. Tegelno mboten? Mboten. Gak tega kita meninggalkan anak istri, kemudian kita hanya membekali sedikit bekal saja, apalagi di tengah-tengah lembah yang gak ada kehidupan sama sekali. Tapi apa? Nabi Ibrahim alaihi salam, karena ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala dilakukan. Enten satu kaidah Pak yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad niku pernah dawuh, napa sing didhawuhaken? Man taraka syai'an lillah awwidhahu khairan minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti yang lebih baik daripada yang ditinggalkan itu tadi. Ini kaidah nih Pak. Ustaz contohnya napa? Ngenten, contohnya ngenten. Nemu arto niku nyenengke napa mboten? Enggak tenanan. Nemu arto ning dalan 50.000 no biru no. Nyenengke napa mboten? Pertanyaan selanjutnya, cara panjenengan mundut niku pripun? Tidak riyen ditengok kanan, tengok kiri, enek sing ningali napa mboten? Terus bar kuwi napa? Pura-pura gatel garuk-garuk. Terus nyang ngisor dipundhut. Arto 50.000 niki lho. Sing tira sedek wau nek nemu arto niku kan nyenengke nggih. Rezeki anak soleh. Nek pun bapak-bapak nggih rezeki bapak soleh. Padahal status uang yang kita ambil ini apa? Nek ten Masjid Mujahidin pun katok pun tuntas, nek ten mriki dereng. Status arto 50.000 niki napa statusnya? Napa? Subhat. Subhat niku napa to, Pak? Subhat niku barang sing dereng jelas, karuane niku halal napa haram niku dereng jelas. Jadi contohnya niki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun, sing halal niku pun jelas. Wa innal harama bayyinun, sing haram niku pun jelas. Wa umuru bainahuma amrun syubhat. Dan perkara yang di tengah-tengahnya itu adalah perkara yang bernama subhat. Subhat niku perkawis sing dereng jelas antara halal napa haram. Famanittaqa minasyubhat, sapa sing menghindarkan diri dari perkara syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, maka sejatinya dia telah menjaga kesucian dirinya dan agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat, sapa sing mengambil perkara syubhat tadi, faqad waqa'a fil haram, tirose Kanjeng Nabi, maka sejatinya dia telah mengambil perkara yang haram. Arto 50.000 sing kula lan panjenengan temu dek wau niki sanes rejeki, tapi musibah. Arto sing ditemu niki Bapak Ibu niki sanes napa? Rezeki, tapi napa?
musibah. Loh, kok sakit musibah Ustadz? Iya. Di dalam fikih, orang itu kalau menemukan harta, dia memiliki kewajiban untuk mengumumkan kepada seluruh masyarakat di sekitar situ selama 1 tahun. Wah, bayang no Pak, nemu arto 50.000, nggih, kudu diumumke selama 1 tahun. Nanti kalau sudah 1 tahun, sudah diumumkan ke sana kemari, semua orang sudah tahu, kok belum ada orang yang memilikinya. Maka ini antara dua hal, boleh diambil atau dimasukkan ke Baitul Mal. Boleh diambil, baru boleh diambil. Jadi ketika nemu niku mboten langsung dibelanjake ten peken. Langsung ditumbaske napa? Pitik. Wah, rezeki anak soleh, langsung ten peken tumbas pitik. 50.000 kalih angsal pinten niku? Kalih kilo nggih. Lah, apa Ustadz yang pengen antum sampaikan? Tadi kita kan sudah tahu sekarang, oh ternyata barang temuan itu hukumnya adalah syubhat, dereng jelas. Maka apa sikap yang harus kita ambil? Tinggalkan. Eman-eman Ustadz, eman-eman mun tinggal kemawon. Nek ningali arto 50.000 napa 100.000 pun tinggalke mawon. Bismillah ya Allah kula ninggalke niki krana panjenengan. Insyaallah apa? Janji tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillah awwidahu khairan minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, tadi nemu uang 50.000 kok ditinggalke, ya Allah tak tinggalke ini karena aku takut kepadamu, tinggalke pun. Janjine Gusti Allah napa? Awwidahu khairan minha. Allah akan mengganti yang lebih baik daripada yang kita tinggalkan. Bisa jadi Gusti Allah mengke maringi gangsal 100.000. Bisa jadi mengke Gusti Allah maringi napa? 1 juta dari arah-arah yang tidak disangka. Maka ini Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang nomor setunggal napa? Ingkang nomor setunggal, ternyata Nabi Ibrahim itu selalu menjalankan perintah Allah meskipun itu berat. Yang menjadi penyemangatnya apa? Orang itu kalau meninggalkan sesuatu karena Allah, maka janji Allah akan diganti dengan yang lebih baik. Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada banyak pelajaran-pelajaran yang perlu kita tadaburi dari kisahnya Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim sehingga beliau itu mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama adalah tadi, Nabi Ibrahim selalu menjalankan perintah Allah meskipun itu kondisinya berat, meskipun itu kondisinya adalah apa? Sesuatu yang penting. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sudah habis, insyaallah jika Allah memberikan kemudahan, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, ini kami diberikan waktu untuk menyampaikan materi karena jadwal aslinya sinten Ustadz Abu Ayub, beliau sedang safar umroh. Kita doakan semoga umrohnya umroh yang mabrur dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga balik ke Indonesia dalam kondisi yang selamat, nanti bisa sharing ilmu lagi dengan bapak-bapak, ibu-ibu di Masjid Ar-Ridha. Insyaallah jika ada kesempatan lagi kita akan lanjutkan mentadaburi kisah Nabi Ibrahim sehingga beliau menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, supaya kita juga belajar ternyata di zaman yang carut-marut seperti ini perlu ada amalan-amalan yang kemudian kita lakukan supaya kita menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah katanya kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada benarnya itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.